warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eni Eskawanti. Saya peserta PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Kota Baru, Kalimantan Selatan. Berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Hari ini sudah sarapan semuanya ya? Sudah. Baiklah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini supaya lancar dan mendapat berkah hari ini pembelajarannya, kita baca doa sama-sama, minta tolong ketua kelas bimbing doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa hari ini tidak masuk? Yuk absen dulu ya. Alfia, Ada, Bu. Nur Hasana, Ada, Bu. Sofi Sarah, Ada, Bu. Maria, Ada, Bu. Melisa, Ada, Bu. Frida, Hadir. Wahyu Afiati, Muhammad Nur, Sri Lestari, Imai, Nilu, Nesja, Aulia, Darmansyah, Nur Amelia Rahma, Vera, Salsa Siva, Kasmi, Siti Rabatia, Haslinda, udah ya, berarti hadir semua hari ini ya. Nah, hari ini kita belajar tentang puisi ya. Pastinya di hari ini, di pagi ini ada punya perasaan bahagia, sedih, tapi mudah-mudahan gak ada yang sedih hari ini ya, bahagia semua ya. Iya. Nah, dengan adanya bahagia, mungkin ada di sini yang mau mengekspresikan atau menuangkan kebahagiaan itu lewat puisi. Siapa ada? Silakan. Ya, Dharma. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membawakan sebuah puisi yang berjudul Cinta. Kalau cinta mampu berbicara, mungkin seorang ibu yang pedih mampu kau pahami. Kalau cinta mampu bernada, mungkin pedih yang melarat bisa kau sekat dan dihadirkan. Kalau cinta itu satu kata, maka biarkan kita berpantun dengan nada penuh tanda tanya. Dan kalau cinta itu adalah luka, maka biar kering segalanya tidak gampang dan bisa untuk menutup. Ya, kasih tepuk tangan. Memang kita Dharma hari ini mungkin lagi jatuh cinta ya? Ya. Mungkin ada lagi yang perasaannya sedang happy, bahagia, bisa dicurahkan dengan puisi. Ada yang lagi sedih?
Ada ya, gembira semuanya ya? Iya, baik. Itulah perasaan si Dharma hari ini. Happy berarti ya? Iya. Nah, untuk hari ini kemarin, pertemuan minggu kemarin, kita sudah belajar tentang puisi ya. Ada jenis-jenis puisi itu ada berapa? Ada yang masih ingat? Ya, coba Sofi. Ada 3. Yang pertama puisi klasik, puisi modern, dan puisi bebas. Iya, masih ingat puisi klasik, modern, dan bebas. Nah, untuk kita mengecek dulu apakah kalian masih semangat hari ini, aku mau ngecek dulu ya. Coba suaranya. SMK bisa. SMK hebat. Skemda Kota Baru jaya selalu. Oke, kalian berarti hari ini semangat semuanya dan happy semuanya. Langsung saja untuk kegiatan hari ini, yaitu kita akan capaian pembelajarannya. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks puisi. Melalui kegiatan pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, diharapkan nanti kalian mampu menganalisis unsur pembangun puisi, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Yang kedua, mampu mengidentifikasi unsur intrinsik puisi. Dan yang ketiga, mampu menjiwai dalam pembacaan puisi secara tepat. Itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, puisi kalian kemarin sudah Ibu share di grup WA ya materinya tentang puisi, pengertiannya semuanya. Nah, di sini silakan ada tolong disimak dengan cermat dan baik contoh puisi Khairil Anwar, karyanya yaitu Kerawang Bekasi. Kerawang Bekasi, buah karya Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang dan Bekasi. Kerja belum selesai, belum bisa berhitungkan arti 4-5.000 nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan. Tapi adalah kepunyaanmu, kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam. Kami sekarang ayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus garis batas pernyataan dan impian. Tenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang Bekasi. Itulah contoh puisi dari Kerawang Bekasi dari Khairil Anwar ya. Judulnya Kerawang Bekasi. Nah, di sini ada unsur pembangun puisi, yaitu yang terdiri dari 2. Yang pertama adalah unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik terdiri dari 6. Ada diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima, dan tipografi. Itu unsur fisik. Apa itu unsur fisik?
tipografi. Nah, selanjutnya itu ada unsur batin. Apa itu unsur batin? Unsur yang tidak tampak. Terdiri dari yang pertama ada tema, rasa, nada, dan amanat. Nah, apa itu amanat? Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata. Kalau amanat, pesan yang disampaikan dari penyair pada pembacanya. Nah, setelah kalian menyimak puisi tadi Kerawang Bekasi ya dari Hairil Anwar, tentunya di dalamnya ada unsur fisik dan unsur batin. Sudah menyimak tadi ya? Sudah. Iya. Aku mau tanya kalau benar-benar menyimak, adakah di situ unsur diksinya terletak di mana? Diksinya ada yang bisa jawab? Saya Bu. Iya, Kakak coba sih. Diksi yang terdapat dalam puisi Karawang Bekasi cipta Hairil Anwar yaitu terdapat pada kata bisa diganti menjadi dapat dan kata tapi diganti menjadi tetapi. Iya, itu diksinya dari puisi Kerawang Bekasi. Jadi pilihan kata yang tepat itu diksi ya. Selanjutnya di situ tadi ada gaya bahasa ya atau majas. Perhatikan ya, siapa yang tahu ada majasnya di mana letaknya? Saya, Bu. Ya, Nur Hasanah. Terdapat dua majas, yaitu majas ironi dalam kalimat bicara padamu di hening malam sepi, dan majas eufemisme dalam kalimat kami cuma tulang-tulang berserakan. Iya, itu majas dari Kerawang Bekasi. Nah, ada lagi di situ amanat. Ada yang perhatikan di mana letak amanatnya? Amanatnya apa sih itu tadi dari Kerawang Bekasi bisa diambil apa amanatnya? Ada yang bisa? Ya, Maria. Amanat adalah sebuah pesan yang disampaikan oleh penyair kepada pembacanya. Dalam puisi tadi ada yang bisa kita ambil tentang perjuangan para bangsa Indonesia dalam upaya menyelamatkan atau memerdekakan Indonesia. Iya, betul sekali. Nah, sudah paham ya? Semuanya paham ya tentang unsur batin, unsur fisik, paham semuanya di belakang ya? Oke, jadi di sini ada hari ini tugas kalian adalah berdiskusi kelompok. Itu cari kelompok ya, pilih kelompok. Silahkan kalian langsung duduknya berdasarkan kelompok yang sudah dibagi. Silahkan. Di sini ada puisi yang berjudul Hujan di Bulan Juni. Tugas kalian adalah menganalisis unsur fisik dan unsur batin. Silakan duduknya sesuai dengan kelompok. Satu kelompok itu ada 4 anak. Silakan. Puisi hari ini ya. Kelompok 1 sudah. Silakan, tugas kalian adalah menganalisis unsur pembangun puisi. Sama seperti tadi ya, ada unsur batin, unsur fisik, dimana itu dari judul puisi Hujan di Bulan Juni. Jadi silakan dikerjakan. Ya, terus masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasilnya di depan. Kelompok lain ini nanti menanggapi. Silakan dikerjakan.
Berbagi ya, jadi setiap kelompok itu dibagi tugasnya masing-masing. Ada yang mencari di paket, ada yang mencari di silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Alfian dan teman saya Maria Immaculata. Saya Sofi Sarah. Saya Nur Hasanah. Kami ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang menganalisis unsur fisik dan unsur batin puisi Hujan Bulan Juni karya Supardi Djoko Damono. Untuk penyampaiannya dipersilakan. Unsur fisik puisi 1. Diksi. Diksi A. Baris pertama dengan jelas menunjukkan ketabahan Juni. B. Pada bait pertama baris ketiga dan 4 yaitu dirahasiakannya rintik rindu kepada pohon berbunga itu. 3. Kata konkret. Kata pohon mewakili sesuatu yang dirindukan. Kata berbunga mewakili perempuan. Kata hujan mewakili manusia. Bait 1, 2, 3 dan baris kedua pada masing-masing bait. Rima atau irama. Pada puisi ini memiliki verifikasi yang bebas. Bait pertama mempunyai irama A-I-A-U, bait kedua memiliki irama A-I-A. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga. Yang kedua, rasa perasaan penyair dalam puisinya mengandung perasaan sedih, kesabaran, sendu dan kesederhanaan atas ketulusan cinta. 3. Baris pertama yaitu tak ada yang lebih arif. Setelah mendengarkan penjelasan yang kami paparkan, apakah ada yang ingin menanggapi atau masukan? Nah, silakan itu presentasi dari kelompok 1 hasilnya. Mungkin dari kalian atau kelompok lain ada yang mau menanyakan atau memberi tanggapan? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Mohon izin bertanya. Saya Sri Lesbari mewakili kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan yaitu terletak di bait mana yang menyatakan imaji. Bisa tolong dicontohkan? Ya, terima kasih kepada Sri Lestari. Terletak di mana bait imaji? Yaitu terdapat pada bait pertama baris keempat kepada pohon berbunga itu, dan terdapat pada bait pertama baris ketiga yaitu dirahasiakannya rintik rindunya. Apakah ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Frida Musdalifah dari kelompok 2 perwakilan. Ingin menanyakan, di dalam puisi tersebut pada bait keberapa yang menyatakan nada? Ya, terima kasih kepada Frida Musdalifah. Yang terdapat
bait dalam nada, yaitu di dalam kata tabah bait pertama baris ke-1, kata bijak bait kedua baris ke-1, dan kata arif bait ketiga baris ke-1. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan atau memberi tanggapan, boleh. Kelompok lain silakan memberi tanggapan untuk presentasi dari kelompok 1. Dari kelompok lain belakang ada yang mau memberi tanggapan, silakan. Sudah, yang belakang ada yang memberi tanggapan. Sudah cukup. Jika tidak ada penyampaian atau saran yang ingin disampaikan, sekian presentasi dari kami. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Musdalifah dari kelompok 2 bersama teman saya. Saya Nafisa dan saya Wahyu Fiasi Rahayu. Kami di sini ingin membacakan hasil diskusi tentang unsur fisik dan unsur batin yang terdapat pada puisi karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni. Unsur fisik dan unsur batin dari Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono memiliki unsur fisik dan unsur batin seperti diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama, tipografi, tema, bahasa, nada, dan amanat dalam puisi. Satu tema dari pokok bahasa puisi ini dapat disimpulkan bahwa cinta yang terpendam dan lebih memilih untuk mencintainya dalam diam. Dari pembahasan kami tadi, apakah ada yang ingin menanggapi atau memberi pertanyaan? Ya, silakan yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan dari kelompok mana? Sebentar. Saya Thomas Kabudaya dari perwakilan kelompok 5. Mohon izin untuk bertanya. Terletak di bait mana yang menyatakan kata konkret? Kata konkret di mana? Minta contohnya ya dari kelompok 5. Baik, terima kasih. Ada bait mana yang terdapat kata konkret? Pada puisi Hujan Bulan Juni. Di kata pohon terdapat pada bait pertama dan ketiga masing-masing pada baris keempat. Kata berbunga terdapat dalam bait pertama baris keempat. Kata hujan terdapat pada bait 1, 2, 3 dan baris kedua pada masing-masing bait. Ada yang lain? Silakan dari kelompok lain yang mau bertanya atau memberi tanggapan, silakan. Saya ingin memberi Kelompok tanggapan. 1 ya. Boleh? Perkenalkan, nama saya Norasana dari kelompok 1. Saya ingin memberikan tanggapan penyampaian tentang menganalisis unsur fisik dan batin dari puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Penyampaian kalian sangat bagus dan jelas sehingga saya dapat mengetahui unsur fisik dan batin dalam puisi tersebut. Sekian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tanggapannya. Ada lagi yang mau tanya? Oh, satu lagi, tunggu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmalasyanti Sahara. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin memberikan satu pertanyaan. Terletak di manakah gaya bahasa pada puisi tersebut? Baik, terima kasih pertanyaannya. Terletak di mana gaya bahasa pada puisi tersebut? Terletak di bait kedua, baris kedua dan ketiga, yaitu dari Hujan Bulan Juni dihapusnya jejak-jejak kakinya. Kemudian di bait ketiga, baris kedua dan ketiga, yaitu dari Hujan Bulan Juni dibiarkannya yang tak terucapkan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Tidak? Oh, sudah. Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan yang diberikan untuk kelompok kami. Semoga kedepannya kelompok kami bisa lebih baik dalam penyampaian materi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ime Ramadhani, Milu Kurniawati, Yustilwati, dan saya Sri Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mengidentifikasi unsur fisik dan unsur batin yang ada dalam puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Unsur fisik dan unsur batin. Puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Nada dan amanat dalam puisi. 2. Pengimajian. Terdapat pengimajian, penglihatan, dan pendengaran. Siapannya rintik rindunya. 4. Gaya bahasa. Gaya bahasa dalam puisi ini terdapat majas personifikasi pada potongan lari bait kedua, baris kedua, dan ketiga. Sekian dari kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan kelompok lain yang mau menanggapi dari kelompok 3. Silakan. Kiri. Perkenalkan, nama saya Mas Diana. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, terletak di bait mana yang mengatakan kata amanat? Amanatnya apa sih dari puisi Hujan di Bulan Juni? Silakan dijawab kelompok 3. Jadi, izin menjawab. Amanat yang terdapat di puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono ini memiliki amanat tentang sifat ketambahan, kebijaksanaan, kearifan yang dimiliki oleh setiap manusia meskipun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada yang lain memberi tanggapan, silakan. Yuk satu-satu, siapa dulu? Ya, Sofi dulu, silakan. Perkenalkan, nama saya Sofi Sara. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana tema atau makna dari puisi Bulan Juni? Jadi tema dari puisi Hujan Bulan Juni, dari pokok pembahasan puisi ini dapat disimpulkan bahwa cinta yang terpendam dan lebih memilih untuk mencintainya dalam diam. Ya, itu jawabannya, Sofi. Sudah bisa diterima? Sudah, Bu. Ya, yang lain ada lagi tadi, Nur, ya. Nama saya Muhammad dari kelompok 2. Pada bait beberapa terdapat unsur rasa puisi tersebut. Rasanya di mana sih yang terletak di rasa? Bait yang mana? Bisa tolong dibacakan contoh baitnya? Nah, itu pertanyaan dari kelompok 2. Silakan dijawab kelompok 3. Rasa pada puisi Hujan Bulan Juni adalah terlihat dalam bait ketiga baris ketiga dan keempat, yaitu dibiarkannya yang terucap di serat akar pohon bunga itu. Ya, itu jawabannya. Bisa diterima ya? Bisa, Bu. Ada yang lain memberi tanggapan? Kelompok yang lain? Nggak ada? Sudah? Ya, silakan ditutup. Sekian dari kami. Terima kasih. Salah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Amelia. Saya Nurul Rahma. Saya Dharma Rasyani Zahara. Saya Mulia Indriani. Kami di sini ingin memaparkan hasil diskusi kami. Mendeteksi unsur fisik dan unsur batin puisi Hujan Bulan Juni. Unsur fisik dan unsur batinnya yaitu puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono memiliki unsur fisik dan unsur batin seperti diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama puisi. 2. Pengimajian terdapat pengimajian penglihatan yang terdengar. Dalam puisi tersebut, pembaca seolah-olah sedang melihat
dan mendengar apa yang ada dalam puisi tersebut. Gaya bahasa dalam puisi ini terdapat majas personifikasi pada potongan lari bait kedua, baris kedua dan ketiga. Seolah-olah hujan bulan Juni dapat melakukan pekerjaan manusia, yaitu menghapus jejak-jejak serta pada potongan baris kedua, baris ketiga dan keempat. Ya, ini untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 4 sudah presentasi. Silakan kelompok lain yang mau memberi tanggapan, angkat tangan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama Salvian dari kelompok 1. Saya ingin memberi masukan kepada kelompok 4. Cara pemaparannya sudah cukup jelas dan bagus, tetapi alangkah baiknya jika suaranya lebih dikeraskan supaya kelompok yang lain mendengarkan dengan baik. Terima kasih. Ya, jadi suaranya kelompok 3 dalam berpresentasi kurang jelas ya. Mungkin di belakang sana kurang mendengar ya. Ya, jadi kurang jelas, itu masukan ya. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan atau saran. Ada yang lain berarti sudah jelas. Silakan kelompok 3. Setelah selesai kami memaparkan materi yang pernah kami kerjakan. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan. Ada yang ditanyakan, ada tanggapan, ada masukan. Tadi pun nanti semuanya untuk membangun atau memperbaiki hasil dari kerja kelompok kalian ya. Jadi dari hari ini setelah Ibu lihat presentasi kalian hari ini, Ibu lihat dari kelompok yang paling benar menjawab dan kerjasamanya bagus antar tim, kelompok 1. Terima kasih atas presentasinya hari ini ya. Kemudian di sini kita sama-sama menyimpulkan. Pada hari ini kita belajar tentang analisis puisi, yaitu menganalisis puisi ada unsur Fisik dan teknik. Ya. Dari pembelajaran hari ini apa sih yang kita dapat? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan angkat tangan. Yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Ya. Dari pembelajaran hari ini kita bisa apa sih? Kita bisa mengetahui apa saja yang terdapat di dalam unsur fisik, di dalam puisi, yaitu unsur fisik dan unsur batinnya. Iya, tepuk tangan dulu. Baiklah, hari ini kita akan evaluasi berdasarkan materi hari ini. Silakan sudah Ibu bagi linknya. Evaluasi pembelajaran hari ini dikerjakan ya. Link evaluasi ada di grup, sudah Ibu kirim. Silakan. Nah, seperti apa sih hari ini pembelajarannya? Gimana sih bingungnya? Silakan kalian jawab. Linknya ada di grup, silakan jawab. Semuanya jawab ya. Sampai 6 ada soal evaluasi. Setelah kita belajar hari ini pembelajaran puisi, di mana kita ilmunya atau masih belum atau sudah ya belajar kebiasaan itu minta tolong dibaca satu sampai apa hal yang paling Anda kuasai setelah belajar hari ini? Saya lebih menguasai tentang tema dari puisi. Mengapa Anda merasa hal tersebut membuat Anda sangat menguasai? Karena saya dapat kawan juga menganalisis tema yang mendapat dalam puisi. Apa hal yang belum Anda kuasai setelah belajar hari ini tentang tipografi? Maka yang Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut, mencari tahu lebih dalam tentang pengertian tipografi dari puisi. Apa hal yang masih dibingungkan Anda dari pembelajaran nanti untuk puisi yang terdapat dari
menceritakan hal-hal apa saja yang menurut kamu. Penjelasan tentang isi dan fungsi saya masih susah untuk memahami. Ya, silakan dulu. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya di sini supaya kita menguasai tentang materi, ya paham atas materi ini, tapi kita diharuskan untuk lebih berlatihan, lebih banyak latihan dan lebih banyak lagi literasi. Kita harus lebih banyak membaca supaya kita nanti lancar untuk atau bisa menulis puisi dengan baik sesuai dengan unsur pembangun puisi. Nah, itu evaluasi hari ini ya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang itu kasih tugas yaitu menganalisis. Ini tugas individu ya. Jadi setiap anak harus mengerjakan individu bukan kelompok. Ada nanti Ibu beri lewat link puisi, nanti kalian sama menganalisis unsur batin dan unsur fisik dari puisi tersebut. Itu tugasnya ya. Baiklah. Untuk hari ini cukup sekian ya. Ibu tutup dengan bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.